Bu Desi tidak bisa mengelak lagi. Mirsa menemukan buku pernikahan Pramana dan Ibu Desi 30 tahun yang lalu. Yang artinya Mirsa adalah anak dari Pak Pramana. Di episode hari ini Mimin greget sekali nih guys. Greget karena Ibu Desi sampai sekarang itu gak pernah mau jujur gitu kepada Mirsa atau pada Pak Pramana. Dan dia membiarkan Pak Pramana ini berusaha untuk mencelakai Mirsa terus-terusan gitu. Makanya Mimin berpikir ini tuh sebenarnya ada kesalahan dari Ibu Desi juga gitu. Dan sekarang Mirsa sudah mulai mencium kecurigaan yang tinggi ya kepada Ibu Desi. Karena Ibu Desi ini tampak menutupi masa lalu dia dengan Pak Pramana, dan dia nggak mau gitu kalau Mirsa dan Mpok Siti tahu tentang masa lalu mereka. Dan yang Mimin jadi pertanyaan nih, dulu itu kan si Reza cukup tahu ya guys ya tentang Bu Desi dan Pak Pramana yang dulunya pernah menikah. Nah, ini kenapa Reza nggak mau ngomong nih? Kenapa Reza nggak pernah ngomong dan nggak pernah menyinggung itu kepada Mirsa gitu? Sehingga Mirsa jadi nggak tahu kan sampai sekarang kalau Pak Pramana itu adalah mantan suami dari ibunya. Walaupun memang Mirsa juga nggak tahu gitu apakah Ibu Desi ini memang Pak Pramana ini memang ayah kandung dia atau tidak sampai sekarang ya. Mungkin kalaupun dia tahu Bu Desi ini nikah sama Pak Pramana kan dia nggak tahu ya apakah itu ayah dia atau enggak. Nah makanya Mimin berharap di episode hari ini Mirsa ini akan mendapatkan sedikit demi sedikit bukti gitu tentang masa lalu Ibu Desi dengan Pak Pramana. Minimal ya tahulah ada buku nikah kek, atau kakak kek, atau foto pernikahan antara Pak Pramana dengan Bu Desi kek, atau bahkan mungkin Reza yang bertanya kepada Mirsa, ya sebaiknya kalau memang mau mencari kelemahannya Pak Pramana, ya sudah tanya aja kepada Bu Desi. Karena kan Bu Desi merupakan mantan istri dari Pak Pramana. Nah itu bakalan bikin Mirsa kaget nih nantinya guys. Mirsa ini akan bertanya-tanya gitu, loh kok Reza tahu tentang masa lalunya Bu Desi dengan Pak Pramana. Dan akhirnya Reza menceritakan semuanya dan membuat Mirsa itu jadi kaget gitu. Oh ternyata Pak Pramana itu adalah mantan suami dari Bu Desi. Terus apakah ada nih kira-kira hubungan Pak Pramana dengan diri dia sendiri, Mirsa sendiri gitu. Nanti Mirsa bakalan mencari tahu dan mungkin akan minta Ibu Desi untuk jujur. Apa nih sebenarnya yang terjadi? Ada apa hubungan Bu Desi dengan Pak Pramana dulu? Dan apa hubungan Pak Pramana dengan Mirsa? Nanti Mirsa minta penjelasan kepada Ibu Desi secara detail. Dan pastinya nanti Bu Desi gak bisa mengelak lagi, gak bisa merahasiakan lagi. Dan mau gak mau Bu Desi harus jujur kepada Mirsa kalau Pak Pramana itu adalah ayah kandung dia. Dan itu adalah kelemahan Pak Pramana, sehingga pada akhirnya Pak Pramana akan luluh, akan membiarkan Mirsa untuk melakukan tes DNA dan mengakui Akira sebagai anaknya. Dan Karina ya juga mesti sadar gak boleh menyakiti saudara kandung sendiri, karena itu akan berdampak buruk juga nantinya untuk hubungan dia dengan Mirsa ke depannya. Dan Pak Pramana tentu juga gak mau dong kalau keluarganya jadi hancur dan kacau balau di saat dia berusaha untuk mencari informasi tentang Saskia tapi ditutup-tutupi sama Ibu Desi, dan pada akhirnya dia tahu kalau Saskia itu adalah Mirsa. Ya gimana dia mau menyakiti Mirsa lagi gitu ya. Tentu dia gak akan mau ya guys ya, itu semua akan terulang lagi. Dan ya dia pastinya akan merasa bersalah sekali karena sudah menghancurkan Mirsa. Dan Mirsa mungkin juga bakalan kaget karena dia berusaha untuk memenjarakan Pak Pramana karena Pak Pramana sudah mencelakai dia berkali-kali. Tapi ketika Pak Pramana sudah berada di dalam jeruji besi, dia baru tahu kalau Pak Pramana itu adalah ayah kandung dia, dimana dia tega sekali sebagai anak memenjarakan bapak kandungnya sendiri. Tentu ini sangat ironis sekali ya guys ya. Mirsa juga pasti akan merasa bersalah. Dan ini semua gara-gara siapa? Ya gara-gara Bu Desi. Karena kan Bu Desi yang mestinya bertanggung jawab akan hal ini. Karena Bu Desi juga yang merahasiakan ini semua dari Pak Pramana ataupun dari Mirsa.
Dan sekarang jujur Mimin udah nggak peduli lagi sih dengan perasaannya si Karina ya guys ya, karena Karina ini sudah benar-benar sangat amat egoisnya tuh benar-benar egois banget, dan Mimin nggak terima akan hal tersebut. Mimin berharap sekali kalau Karinanya ya jangan sampailah menyakiti hati Mirsa lagi gitu. Biarkanlah Mirsa bahagia dengan satu-satunya kebahagiaan dia sekarang, yaitu Akira. Kalau nanti Mimin yakin dia bakalan bahagia dengan keluarga baru dia bakalan bahagia dengan Reza, Aurel, dan ditambah dengan Akira. Tapi kan kalau sekarang kebahagiaannya Mirsa ya cuma Akira doang. Dulu kebahagiaannya adalah Radit diambil paksa sama Karina. Kemudian di saat dia tahu kalau Akira itu adalah anak kandung dia juga, diambil juga sama Karina. Jadi kan Karina ini benar-benar egois gitu ya. Kalau emang Karina mau punya anak ya udah adopsi aja. Toh Karina juga bakalan sesayang itu juga kan dengan anak adopsi dia yang baru. Ya udah, kalau emang mau merasa anak adopsi dia itu harus dari bayi, ya udah dari bayi, biar ngerasain juga gitu kalau ternyata memang membesarkan anak dari kecil itu ya bikin dia tuh benar-benar sayang gitu. Tapi kan nggak mesti Akira, karena Akira ini sudah jelas-jelas anaknya Mirsa ya kan. Makanya Mimin suka greget juga ya guys ya, kadang kesel juga gitu sama Karina karena terlalu, ya kalau menurut Mimin sih terlalu sangat amat egois gitu ya. Dan Mimin nggak sudi melihat Karina ini bahagia di atas penderitaannya Mirsa. Dan Bu Desi ayolah jangan kebanyakan gaya gitu ya, karena kasihan loh, Mirsa ini sudah banyak sekali penderitaannya, dan sekarang penderitaannya ditambah terus gara-gara Bu Desi yang merahasiakan info penting ini, fakta penting ini, kalau sebenarnya Mirsa itu adalah anaknya Pak Pramana. Coba aja dari awal Bu Desi ini jujur, Pak Pramana nggak akan tuh mau berusaha untuk mencelakai Mirsa, ya kan? Dan Pak Pramana juga pastinya akan lebih mementingkan kebahagiaannya Mirsa juga, karena dia sadar dibandingkan dengan Karina ini dari kecil sudah sangat amat diberikan kebahagiaan, diberikan apapun oleh Pak Pramana. Sedangkan Mirsa, dia harus menjalani rumah tangga yang hancur, anaknya diambil, kemudian bapaknya sendiri mencelakai dia, kan kasihan banget ya guys ya, gak tega gitu ngelihatnya. Makanya Mimin sangat amat berharap sekali jangan sampai ada hal yang membuat kita tuh kecewa dengan alur cerita dari sinetron Wanita Istimewa ini. Karena jujur yang Mimin harapkan sekarang kebahagiaannya Mirsa, Paul gitu ya. Karena sebentar lagi ini udah kelihatan banget nih, Pak Pramana ternyata orang yang menghabisi nyawa ayah kandung dari Reza. Nanti kebayang juga gimana Sarah bencinya sama Pak Pramana dan ingin menghancurkan Mirsa. Gara-gara dia tahu kalau ternyata Mirsa itu adalah anak kandung Pak Pramana juga. Ya nggak cuma Karina yang dihancurkan sama Sarah, Mirsa pun juga seperti itu. Ya pastinya dia juga nggak akan sudi untuk melihat adik dia menikah dengan anak dari orang yang sudah menghabisi nyawa ayahnya.